Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Ali Mulyadi. Oke, di video kali ini kita akan membuat project jam dan running text versi 1.8 Bluetooth ya. Nah, di mana sebenarnya project ini sebelumnya sudah saya pernah buat ya. Nah, ini project update-nya gitu ya. Kalau sebelumnya itu masih di mode test ya. Jadi saya buat di mode test. Nah, untuk memperbaiki dulu versi fullnya ya. Nah, ini versi 1.8 ini versi fullnya ya. Jadi saya mendapat banyak masukan dari teman-teman semua ya, tentang tambahkan ini, tambahkan itu. Jadi saya mendengarkan masukan dari kalian dan memperbaikinya di program tersebut gitu ya. Jadi saya sudah update ya di sini versi 1.8. Untuk fitur-fiturnya sendiri sebenarnya sama aja ya. Cuman sini ada beberapa tambahan gitu ya. Misal ada 5 teks ya. Terus jamnya bisa diatur setiap teksnya. Kemudian juga bisa ini ya, panelnya gitu ya. Dari 1 panel sampai 4 panel maksimal. Kemudian juga bisa ditimbulkan frame, miliframe ya. Nah, kemudian juga ada kecerahan ya, kemudian kecepatan teksnya, dan juga bisa ngatur untuk waktu hidup dan juga waktu mati dari panel running text tersebut gitu ya. Jadi misal kalian set malam itu mati ya, jadi nanti tulisannya tidak tampil, dia akan mati gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke projectnya. Nah, oke, di sini untuk bahan-bahan yang harus kalian persiapkan ya. Di sini pertama ada Arduino Nano ya. Kalian juga bisa pakai Arduino Uno ya. Jadi sama aja itu ya. Nah, kemudian di sini ada modul Bluetooth HC05, atau kalian juga bisa pakai HC06 ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini ada modul RTC ya. DS3231 ya. Ini banyak sekali, bisa dibeli di online ya. Nah, semuanya bisa dibeli di online ya, banyak yang jual. Nah, kemudian di sini ada converter ya, untuk ke ini ya, ke panel P10-nya ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini. Nah, ini untuk ke hub 12 ya, kalau panel P10 hub 12 ya. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini juga bisa buat Arduino Uno ya, tinggal tancap doang ke sebelahnya gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, tapi di sini saya pakai yang nano nantinya. Nah, kemudian juga ada buzzer, kalau mau ditaruhin buzzer bisa ya, di pin 5 nanti. Nah, ya, seperti ini. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini. Nah, di sini langsung aja saya rangkai ya. Jadi di sini tinggal masukin aja sih. Di sini Arduino-nya. Kemudian di sini untuk modul Bluetooth-nya ya. Seperti ini. Nah, kemudian di sini juga untuk modul RTC-nya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Nah, nanti untuk power supply-nya bisa pakai 5 volt ya. Sini untuk controllernya, dan juga panelnya juga 5 volt ya. Oke, untuk alatnya seperti ini aja. Nah, oke, di sini sebelum saya hubungkan ke panelnya, kita program terlebih dahulu ya. Jadi nanti baru kita hubungkan ke panelnya setelah diprogram. Atau bisa juga sih dihubungkan ke panel kemudian diprogram, itu juga bisa.
Tapi di sini saya ingin menjelaskan juga tentang programnya gitu ya. Jadi saya hubungkan aja di sini tanpa panel. Jadi saya program dulu, nanti panelnya baru saya hubungkan. Oke. Nah, seperti ini. Nah, oh iya, jangan lupa modul Bluetooth-nya dicabut terlebih dahulu karena itu terhubung ke RX dan TX gitu ya. Cabut, atau kalau kalian yang pakai kabel jumper gitu ya, pakai breadboard, itu dicabut pinnya RX dan TX-nya yang menuju ke Bluetooth gitu ya. Jadi cabut dulu supaya tidak mengganggu komunikasi program dari USB-nya nanti. Nah, kalau misalnya udah diprogram, nanti baru bisa dihubungkan kembali untuk modul Bluetooth. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang programnya ya. Nah, untuk mendownload programnya nanti kalian bisa download, untuk linknya ada di tab komunitas langganan YouTube ya. Silakan berlangganan untuk mendownload programnya gitu ya. Nah, oke, di sini untuk library yang digunakan itu saya pakai SPI, kemudian pakai library dari DMD3 ya untuk panelnya, kemudian wire.h, kemudian di sini DS3231 ya untuk RTC-nya ya. Sebenarnya saya biasa familiar pakai ini ya, RTC Lib. Tapi karena ini programnya inspirasinya dari JWS ya, dan program lama juga ya. Nah, itu jadi saya ikutin aja ya, pakai DS3231 ya untuk library-nya. Nah, kemudian di sini saya pakai EEPROM.h, ini bawaan ya. EEPROM.h, wire dan SPI. Kemudian memory free enggak ya, memory free kayaknya bukan bawaan. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini saya pakai untuk library-nya seperti ini. Nah, kemudian untuk font yang saya gunakan di sini ya, ada Big Number, Arial, font, kemudian BMZ ya, kemudian sini yang 6x16, kemudian 6x7. Kemudian ada Arab ya, jadi jamnya nanti ada jam Arab juga ya. Nah, kemudian ada Times New Roman Bold, ada ini juga Small Caps 4x6 dan segmen. Nanti kalian bisa kreasikan sendiri sih untuk font ini ya, kalian cari atau kalian buat sendiri gitu ya, bisa juga di custom untuk font ini ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian nantinya. Nah, kemudian kalian bisa taruhkan pin buzzer tadi ya di pin 5 ya. Itu opsional aja, bisa dipakai, bisa juga enggak gitu ya. Di aplikasi juga bisa dimatiin nanti, bisa dinyalain, bisa juga dimatiin. Nah, kemudian di sini untuk inisialisasi displaynya ya, kita menggunakan 4 display. Nah, seperti itu. Dengan 4 display ya, dengan satu display garis ya, line ya. Nah, jadi ini kolom ya, kemudian ini baris ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita gunakan 4 panel dan satu panel baris gitu ya. Nah, sebenarnya untuk pengaturan panel ya, bisa 1 panel, 2 panel, 3 panel, 4 panel, itu kita harus menggunakan maksimum dari panel yang kita gunakan. Nanti untuk perhitungannya itu bisa kita hitung gitu ya di program gitu ya. Jadi nanti kita tinggal kurangin. Jadi kalau kalian pakai 2 panel ya, dikurangin berarti 2 panel gitu ya untuk perhitungannya. Nah, tapi di program tetap kita harus menginisialisasi menggunakan 4 panel. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk ini struct ya, dari ini ya, dari parameter JWS sebenarnya, tapi saya ubah di sini. Nah, di sini ada set tipe prime, set kecerahan teks ya, kemudian set kecepatan teks dan lain-lain. Saya udah ubah untuk fungsinya. Dan di aplikasinya juga saya ubah ya untuk fungsinya gitu ya. Yang sebelumnya untuk JWS saya ubah jadi sebagai jam dan running text gitu ya. Nah, kemudian di sini untuk variabel-variabel lain ya yang digunakan ya. Nah, kemudian di sini ada text 0. Ini text 0 ini digunakan untuk supaya tidak terjadi bug saat semua teks dimatikan gitu ya, atau di off-kan gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak ada teks buffer gitu ya, artinya ya
kita matiin semua teks, dia akan error ya sih. Itu bugnya ya. Jadi saya temukan solusinya, kita menampilkan teks kosong gitu ya. Nah, dia berada di Ransel 7 gitu ya. Jadi kalau normalnya dia berjalan, nah kalau misalnya teks semua dinonaktifkan, maka dia akan ke teks kosong seperti ini gitu ya. Nah, kemudian di sini ada mode padam ya. Nah, mode padam ini nantinya untuk waktu ya. Jadi kita bisa atur nyalanya dari jam berapa sampai jam berapa ya. Seperti itu. Kemudian ini detek kosong. Sebentar. Dengar. Ini kepake nggak ya? Saya lupa ya. Ini program udah lama sebenarnya saya update. Baru saya bikin videonya aja ya. Oh, ini nggak ada. Search. Oh iya, nggak ada. Ini nggak kepake nih ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini untuk variabel untuk menampung nilai dari jam hidup, menit hidup, jam mati, dan menit mati gitu ya. Perhitungan waktu yang akan dihitung nanti di bawah gitu ya. Jadi kita nggak menggunakan perhitungan menggunakan ini ya jika jam sekian, menit sekian, mati, hidup gitu ya. Enggak, kita pakai perhitungan secara real time. Jadi menghitung waktu sekarang dengan waktu yang sedang ditentukan gitu ya, yang telah ditentukan gitu ya. Jadi ada perhitungannya nanti di bawah. Nah, kemudian ini untuk milis dari las padam ya. Nah, kemudian di sini untuk mendefinisikan library ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini di void setup ya. Di sini kita buat wire.begin, serial.begin ya. Nah, kemudian di sini ada update time, get PRM, sama display underscore init ya. Nah, semua ini ada fungsinya di bawah ya. Nah, untuk update time sendiri itu fungsinya untuk mengupdate waktu ya. Jadi now sama dengan rtc.now ya, untuk mendapatkan waktu sekarang gitu ya. Nah, kemudian ini untuk float ya, itu sebenarnya nggak dipakai ya, tapi float ini sebenarnya perhitungan untuk waktu inian ya, waktu buat jam sholat ya. Tapi saya nggak hapus ya, nggak apa-apa. Mungkin nanti kepakai ya kalau misalnya kita mau tambahkan jam sholat atau lainnya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada dyno ya, untuk mendapatkan hari ya pada RTC-nya gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada fungsi lagi tadi, get PRM. Nah, get PRM ini nantinya untuk meload data awal gitu ya. Atau kalau udah ada datanya, dia akan set pada data tersebut. Nah, pada intinya di sini get PRM ya. Nah, jika di sini dia dapetin dulu ya, get 0 sama dengan PRM. Nah, jika PRM-nya, jadi PRM ini itu untuk menampung data dari semuanya gitu ya. Jadi semua data sini nih ya. Nah, di sini struktur ya. Nah, didapat dari PRM gitu ya. Nah, jadi kita load datanya EEPROM.get itu kita get ke data PRM yang tadi sudah kita buat strukturnya gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya PRM state, nah PRM state ini untuk mengetahui status dari PRM tersebut gitu ya, apakah ada datanya. Nah, jika datanya tidak sama dengan 212, ini bisa diganti sih, terserah kalian yang angkanya ya. Nah, maka dia akan set default PRM. Nah, untuk set default PRM ini, nah dia nanti untuk mereset data fungsinya ya, atau mengisi data yang belum ada gitu ya di EEPROM-nya gitu ya. Nah, data awalnya seperti ini. Untuk teks 1 sini saya isi Ali Mulyadi, kemudian WhatsApp ya, terserah kalian sih ya. Kalian juga bisa ngatur dari sini sih ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi nanti di aplikasi juga bisa kita atur. Nah, ini untuk struktur dari PRM-nya ya. Nah, seperti ini.
Nah, kemudian di sini dia akan cek ya untuk waktunya. Jika waktunya kurang dari 2000 maka dia akan set dia full time. Nah, set dia full time itu dia akan set ini nih waktunya. Nah, seperti itu. Nah, kalian bisa atur untuk waktunya gitu ya, untuk dia fullnya jam berapa. Tapi nanti bisa juga diatur di aplikasi untuk waktunya gitu ya. Nah, kemudian di sini dia set brightness berdasarkan dengan PRMBL ya, yang sudah diatur di EEPROM tersebut gitu ya. Nah, kemudian di sini ada update time lagi. Nah, update time ini untuk tadi waktu ya. Nah, kemudian kita balik lagi ke void setup tadi. Nah, ada display.init. Nah, ini untuk menginisialisasi displaynya. Ya, ada di bawah. Nah, di sini ada display double buffer ya, kita true, kemudian timer ya kita pakai. Ya, kemudian di sini set brightness ya. Itu dari integer PRMBL. Ya, di sini juga ada sih sebenarnya ya, tapi apa-apalah. Nah, kemudian di sini font tipenya 1 ya untuk pertama. Sebenarnya enggak dipakai juga enggak apa-apa karena dia ada ini ya. Nah, kemudian di sini display dot clear, kemudian display swap buffer ya. Artinya dia menghapus awal gitu ya untuk panelnya. Nah, kemudian di sini untuk void set brightness ya. Nah, dia menggunakan timer PWM ya ke pin nomor 9 ya. Dengan besaran bright ya. Nah, itu bisa diatur sampai 200. Nah, tapi di aplikasi saya bikin 100, tapi itu nilainya sebenarnya dikali 2 ya pada aplikasi. Jadi saya permainkan aja untuk nilainya gitu ya, di tampilan dan juga di pengiriman itu beda sebenarnya ya. Nah, kemudian di sini ada scan ya. Nah, fungsi dari scan ini nantinya untuk display.refresh ya, atau menghapus sih sama fungsinya refresh ya. Nah, oke, kemudian kita ke atas lagi ya. Nah, kemudian dia buzzer ya, pin out ya. Kemudian kita buat bunyi sebentar untuk buzzernya menandakan alat hidup, dan kita delay ya 1500. Atau ini nggak usah pakai delay yang ini nih ya. Nah, kita langsung delay 1500 untuk menunggu ya. Atau kelamaan ya 1000 aja dah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada update time ya, kita update terus datanya tiap saat gitu ya di void loop. Kemudian di sini ada do swap false ya. Nah, do swap ini fungsinya nanti jika bernilai true maka dia akan swap buffer ya. Artinya menghapus ya untuk buffernya gitu ya. Nah, oke, kemudian di sini ada display clear ya. Nah, sama fungsinya untuk menghapus juga sih. Nah, kemudian di sini ada cek waktu ya. Nah, nanti dia akan cek waktu. Fungsi dari cek waktu ada PRMH1, PRMN1, PRMH2, PRMM2 ya, kemudian kondisinya ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk fungsinya. Oke, seperti ini kondisinya ya. Dia akan membandingkan waktu untuk perhitungannya ya. Jadi sangat kompleks ya perhitungannya. Nanti kalian bisa pelajari sendiri ya. Seperti inilah. Jadi dia akan membandingkan jam hidup dan juga jam mati gitu ya ke jam waktu sekarang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dia akan cek di sini. Jika mode padamnya true ya, artinya dia tidak di mode padam gitu ya. Ini terbalik sebenarnya. Oh iya, balik untuk logikanya aja sih ya. Nah, tapi nggak apa-apa lah. Nah, di sini jika mode padamnya true, artinya tidak di mode padam ya. Nanti dia akan cek ya. Sini. Ini sebenarnya fungsi untuk ini ya, apa? Mode tes ya. PRMIT sama PRMTL ini sebenarnya mode tes ya, tapi nggak apa-apa lah, saya masih gunakan aja
Sebenarnya bisa langsung di ini aja, di slash ya. Nggak apa-apa lah. Nah, dia akan menampilkan teks ya. Nah, dia akan menampilkan teks. Nah, kemudian di sini yang mengatur teksnya gitu ya. Nah, di sini dia akan membaca jika ranselnya 1, maka dan jika PRMI I1 ya sama dengan 0 ya. Artinya kalau misalnya nggak ada ya di sini atau tidak diatur untuk teks 1 atau tidak aktif gitu ya, maka dia akan langsung ke ransel 2. Itu juga jika ransel 2 itu bernilai lebih dari 0 atau ada diaktifkan gitu ya. Nah, kalau enggak dia pilih yang ketiga, keempat, kelima. Nah, seperti itu. Itu ransel 0. Nah, untuk yang kedua juga sama gitu ya. Dia nampil berurutan. Jadi dari 1, kedua, ketiga ya. Kalau misalnya X yang kedua nggak aktif ya, di sini PRMI-nya sama dengan 0 ya, artinya tidak aktif. Ya, maka dia akan langsung ke teks 3 gitu ya. Dan seterusnya sama, teks 3 juga begitu, teks 4 juga begitu, teks 5 juga begitu. Nah, di sini ada logika jika semuanya nggak aktif gitu ya, artinya 0 semua, maka untuk mencegah crash atau tidak berfungsinya alat, itu dia akan loncat ke ransel 7 saya buat. Nah, ransel 7 di mana dia akan ngeloop aja untuk teks kosong gitu ya. Nah, sampai ada kembali untuk teks diaktifkan gitu ya. Kalau teks 1 misalnya, dia langsung balik ke teks 1. Nah, seperti itu. Nah, kemudian else ya, jika berada di mode padam maka dia akan do swap-nya true ya. Artinya dia akan muter-muter aja di fungsi dari clear ya untuk ininya panel P10-nya. Nah, kemudian di sini logika jika run finish-nya 1 maka run cell 2 aktif, run finish 0. Nah, seperti itu, dan sama teksnya. Nah, run finish ini berada di fungsi drawing. Nah, di mana fungsi drawing ini, nah dia akan menampilkan teks ya, teks. Nah, nantilah kita jelasin dulu di sini. Nah, sini jika run finish-nya 7 ya, nah maka dia akan cek ya. Di sini untuk mencegah bug pada program ya, dia akan cek jika masih belum ditemukan teks yang aktif gitu ya, dari teks 1 sampai teks 5. Nah, maka dia akan berputar aja di run cell 7 ya, atau di sini dia else ya, jika sudah ada yang aktif maka dia akan balik ke mode teks gitu ya, menampilkan teks. Nah, seperti itu. Dia akan memilih apakah teks yang aktif itu teks 1, teks 2, teks 3 atau teks 4 atau teks 5 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini di drawing ya. Nah, di sini ada untuk bitmap frame ya. Saya buat bitmapnya seperti ini. Ya, fungsi dari bitmap ya. Nanti kalian bisa pelajari sendiri aja ya. Nah, bitmap ini kita bisa menampilkan beberapa format yang kita buat gitu ya. Jadi di sini saya buat formatnya ya. Jadi kita bisa menampilkan secara bergantian dengan perhitungan gitu ya di sini. Nah, run frame ya. Nah, dengan perhitungan milis pastinya nantinya di bawah ya. Nah, di sini untuk menampilkan jam ya. Ini kayaknya nggak perlu ya. Nggak perlu. Bentar. Nah, kan nggak perlu ya ini. Nggak perlu nih ya. Draw DS ya. Karena waktunya ada sih di sini. Nah, fungsi dari waktu. Nah, nanti waktunya dia menghitung ya seperti ini. Nanti apa yang dipilih waktunya ya. Jika waktu yang dipilih 1 ya, dipilih 0, ini artinya nggak ada waktu gitu ya. Nah, kalau dipilih 1 maka dia menampilkan seperti ini, dan seterusnya gitu ya. Waktu 2, waktu 3, waktu 4, waktu 5 ya, karena ada 5 teks ya, dan 5 waktu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk frame-nya nah seperti ini ya. Nanti dia pakai timer, ada hitungannya ya, perhitungannya jika dia menampilkan ini. Jadi frame-nya terlihat hidup ya, atau bergerak gitu ya. Nah, kemudian di sini draw mark ya, yang tadi ya,
Itu ada pengaturannya untuk message-nya yang mau ditampilkan, speed-nya. Kemudian DT ini kecerahan ya. Apa ya DT ini? Sebentar. Teksnya ya, teksnya. DT ini teksnya. Kemudian draw add ini untuk ininya urutannya ya 1 sampai 5. Nah, seperti itu. Kemudian seperti ini ya. Nanti perhitungannya ya, menampilkan waktunya. Nah, nanti kalian bisa pelajari sendiri lah. Kalau saya jelasin satu-satu nanti agak lama ya. Nah, seperti ini. Ya, jika ini run cell-nya ya. Nah, di sini ada run finish ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada status buzzer ya. Nah, seperti itulah. Nah, kemudian di sini ada load PRM ya. Nah, load PRM ini itu fungsinya untuk komunikasi dengan aplikasinya melalui Bluetooth ya. Jadi di sini ya kalian bisa pelajari sendiri lah nantilah untuk datanya ya. Jadi pokoknya ada 3 data ya. Kemudian ada ininya ya, ada apa namanya, inputnya gitu ya di tiga ini tersebut gitu ya. Misal di sini N, kalau N LA, nah nanti dia akan add input kemana gitu ya. Nah, seperti itu ya. Dan seperti tadi ya untuk load PRM ini ya sama. Nah, oke, mungkin segitu ya untuk programnya yang bisa saya jelaskan ya, karena udah lama juga. Nah, kemudian di sini untuk kita upload ya, kita pilih tools, kemudian di sini pilih boardnya ya, pilih Arduino Uno boleh, Arduino Nano juga boleh. Saya pilih Arduino Nano aja. Kemudian di sini untuk portnya ya yang terdeteksi di sini saya COM16 ya. Nah, oke. Kemudian tekan upload ya, dan tunggu hingga proses upload selesai. Nah, jangan lupa modul Bluetooth-nya ini harus dilepas terlebih dahulu ya, supaya tidak mengganggu komunikasi dari Arduino-nya. Oke. Nah, oke, selesai. Nah, kemudian ditandai buzzer bunyi ya sebentar ya, karena di setup awal seperti itu. Oke, kemudian bisa kalian cabut ya. Nah, dan bisa dipasang modul Bluetooth-nya dan bisa langsung dipasang ke panel P10-nya. Oke, untuk alatnya nanti setelah dihubungkan ke panel P10 nanti tampilannya seperti itu ya. Jadi awal itu ada jam ya, kemudian ada teksnya gitu ya, kemudian frame-nya frame awal seperti itu. Nah, itu nanti kita bisa atur di aplikasi. Nah, di sini langsung aja kita buka aplikasinya ya. Sebenarnya aplikasinya sama aja ya. Jadi nanti cuman ada update aja ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya ini kalian izinkan aja ya. Seperti ini. Nah, untuk menghidupkan Bluetooth ya. Nah, oke. Setelah hidup ya untuk Bluetooth ini belum bisa digunakan ya. Nah, kalau sebelumnya itu mode tes ya, di sini udah mode full ya untuk aplikasinya ya. Jadi nanti bisa digunakan secara ini ya oleh teman-teman semua nantinya. Nah, di sini langsung aja kita hubungkan ya. Nah, di sini kita klik logo Bluetooth. Oh ya, di sini kita kudu pairing dulu ya, atau menghubungkan ke modul Bluetooth-nya ya. Di sini pilih Bluetooth ya, kemudian kita pairing dulu. Nah, HC05 ya namanya. Nah, dia sedang mencari. Nah, di sini ada HC05. Ya, langsung aja disandingkan ya, passwordnya itu 1234 ya, atau 000 juga bisa. Nah, oke. Sudah terhubung ya, sudah dipasangkan ya. Nah, di sini bisa langsung klik logo Bluetooth, kemudian pilih yang HC05. Nah, oke, kalau sudah logonya biru seperti ini ya, itu artinya sudah terhubung ya ke Bluetooth-nya, dan juga kedipan di Bluetooth-nya ya, itu kedipnya lambat ya. Nah, ini sebenarnya ada 4 panel ya.
Jadi di sini 1, 2, 3, 4 ya. Nah, seperti itu. Ada 4 panel. Ini sebenarnya semua keseluruhan ada 6 panel ya. Jadi saya pakai hanya 4 panel ya. Nah, nanti kalau misalnya kita ubah ke 3 panel, ke 2 panel itu bisa ya di aplikasi. Nah, oke, pertama di sini saya akan mengatur tanggal dan waktu pastinya. Nah, karena ini belum akurat ya tanggal dan waktunya ya. Nah, sekarang di HP saya itu jam 12.03 ya. Nah, di sini kalian bisa atur secara otomatis ya, mengikuti jam sistem ya, atau jam pada HP gitu ya, atau kirim manual. Nah, kalau kirim manual kalian bisa atur tanggal ya, kemudian waktunya di sini ya. Nah, sini saya kirim otomatis saja ya. Nah, seperti itu dia bunyi ya untuk buzzernya ya, kedengeran enggak? Nah, artinya dia datanya terkirim gitu ya. Nah, di situ sudah jam 12.04 ya. Sama ya seperti di HP. Nah, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya kita bisa ngatur running text ya di sini. Nah, sebelum ngatur running text, running text dulu dah. Nah, di sini itu tidak aktif semua ya, padahal di sini aktif ya, karena belum sinkron gitu ya antara data awal dengan data sebenarnya gitu ya. Kalau misalnya saya buat tidak aktif semuanya, ntar dia angkanya tidak nyala panelnya gitu ya, padahal mah nyala. Nah, tapi di sini saya buat tidak aktif. Jadi untuk ini ya kita bisa atur ya, aktif ya, aktif. Kita aktifin semua, teks 3, teks 4, kemudian teks 5 ya. Nah, kita aktifkan semua. Nah, oke, di sini tidak aktifkan semua ya untuk menyinkronkan ya. Nah, jadi aktif, tidak aktif. Nah, kemudian kita bisa aktifkan kembali. Nah, seperti itu. Jadi alat ini udah sinkron ya. Pertama diaktifkan, kemudian tidak aktifkan lagi dan diaktifkan kembali ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk mengatur teksnya ya, misal saya ini dulu ya, teks 1 misal. Nah, itu kalian bisa mengetikkan maksimal 150 karakter ya, atau 150 huruf gitu ya. Nah, kemudian di sini ada pilihan font ya, tipe font, kemudian tipe jam gitu ya. Nah, kalian juga bisa atur. Nah, di sini tipe font ya. Ini sebenarnya cuma bisa 3 doang ya. Untuk teks 4 dan teks 5 ini nggak bisa ya. Jadi jadi cuman 3 ini aja nih untuk fontnya yang bisa ya. Arial 16, time 16, sama font 6x7 ya. Untuk teks 4 dan teks 5 ini nggak bisa ya. Belum bisa gitu ya. Nah, kemudian ada tipe jam ya. Ada model 1, model 2, model 3, model 4, model 5. Nah, kita nanti coba satu-satu. Nah, di sini misal saya ketikkan ya. Misal di teks 1, mari makan bakso. Nah, seperti ini ya. Nah, kita kirim aja langsung update teks 1 ya di sini. Nah, kita update. Nah, di sini dia tidak ada jamnya karena kita tidak milih jam gitu ya. Nah, misal kita mau aktifin jamnya. Ya, misal saya mau model 1. Nah, model 1 tadi yang seperti ini gitu ya. Kemudian kalau model 2 seperti apa? Nah, model 2 itu jam Arab gitu ya. Jadi pembacanya di sini jam 12 ya. Sini titik itu 0 ya, 05 gitu ya. 07 ya ke bawah gitu ya. Nah, oke. Kemudian untuk model 3 jamnya. Nah, itu seperti ini, menampilkan jam kemudian tanggal ya dengan kecil gitu ya. Jadi 12.07.45 kemudian 23 Oktober 2024 ya, disingkat ya 24. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk model 4, nah itu seperti ini, hanya menampilkan kecil aja gitu ya. Jam 12.08 untuk jam dan menitnya aja. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk model 5. Nah, model 5 seperti ini, dia 7 segmen ya, menampilkan jam dan menit aja. Nah, kemudian untuk fontnya ya, kita coba di sini untuk yang times 16 ya. Nah, times 16 seperti ini ya. Nah, untuk
ininya ya, untuk fontnya gitu ya. Nah kemudian untuk yang font 6x7, nah kita update. Nah font 6x7 itu kecil ya. Nah dan agak sedikit lama ya, kalau font 6x7 itu berganti teks ke teks berikutnya itu agak sedikit lambat karena dia hurufnya kecil gitu ya. Nah seperti ini. Nah seperti itu ya. Nah di sini misal kita mau aktifkan semua gitu ya. Nah dengan beberapa parameter yang berbeda gitu ya. Nah misal saya mau ini tipe jamnya untuk teks 1 model 1 gitu ya. Kemudian fontnya Arial. Nah kita update. Kemudian saya aktifkan teks 2. Nah kemudian ketikkan sesuatu. Misal apa nih? Mari kita makan. Nah, misal saya ini aja ya. Terserah sih kata-katanya. Yang penting 150 huruf gitu ya maksimal. Nah mari makan salad misal. Nah seperti ini. Nah saya teksnya times, kemudian jamnya model 2 ya. Nah saya update. Nah nanti ketika dia di teks 2 maka dia akan berganti model jam gitu ya. Nah jadi misal ini lagi di teks 2 nih ya, jamnya jam Arab gitu ya, model kedua ya. Nah kalau dia berganti ke teks 1, nah nanti jamnya ganti gitu ya. Jadi setiap teks bisa berbeda-beda jamnya. Nah misal teks 3, nah saya aktifkan, kemudian teks 3 misal mari makan gorengan. Nah misal ya. Nah kemudian di sini fontnya misal font 6x7, kemudian tipe jamnya model ketiga, update. Nah seperti itu. Nah kemudian di sini nah sudah terupdate tuh ya. Jadi dia berganti. Nah kemudian teks 4 misal saya aktifkan juga. Misal mari makan apa nih? Misal makan kacang ya. Apa aja lah. Nah kemudian misal Arial, kemudian tipe jamnya model keempat ya, update. Nah seperti itu, nanti kita tunggulah. Nah dia kan berputarnya secara bergantian gitu ya. Nah kemudian teks 5 saya atur juga. Misal di sini mari makan apa, sosis misal. Nah seperti ini. Nah kemudian ini times ya misal. Nah kemudian model kelima. Nah update. Nah oke, seperti itu. Nah nanti dia akan menampilkan semua gitu ya. Nah seperti ini dia tampilkan ya. Tadi teks ketiga ya, teks ke ya 3 makan gorengan. Nah kemudian nanti teks 4. Nah seperti ini, jadi dia bergantian. Nah seperti itu. Jadi bisa maksimal sampai 5 teks gitu ya. Nah seperti itu. Nah kemudian seperti itu ya. Dan dia balik lagi ke teks awal. Nah terus misal kalian mau naruhin jamnya di yang teks 1 aja. Nah teks 2 ya itu tidak ada ya, kita update. Teks 3 nggak ada ya, nggak ada jamnya, kita update. Teks 4 nggak ada jamnya, teks 5 nggak ada jamnya. Nah itu bisa. Jadi teks 2, teks 3, teks 4, teks 5 ya itu nggak ada jamnya, hanya teks 1 aja yang ada jamnya, itu juga bisa. Seperti itu. Jadi sesuai dengan kreasi kalian aja nanti membuatnya ya. Di teks berapa ada jamnya, di teks berapa ada nggak ada jamnya gitu ya. Nah terus misal teks 4 ada jamnya, model ke-4 misal. Nah update. Nah nanti dia ada di teks 1 sama teks 2 aja untuk teks 1 sama teks 4 aja untuk jamnya gitu ya. Nah seperti itu. Oke, untuk font ya begitu aja sih, font mah ada 3 aja. Nah nanti kalian atur aja untuk
sesuainya yang mana gitu. Nah, seperti itu. Nah, oke, kemudian untuk fitur selanjutnya itu kecerahan dan on off LED ya. Nah, itu bisa kalian atur untuk kecerahannya. Misal di sini saya atur 100 misal. Saya update. Nah, 100 segini terangnya ya. Jadi sebenarnya dia bisa sampai 200 gitu ya. Nah, tapi di sini saya set 100, tapi pengiriman itu maksimal di 200 gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya saya kurangin, misal 18. Nah, seperti ini ya kecerahannya. Sel tengah-tengah. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kecepatannya bisa diatur juga ya di sini. Misal saya mau lebih cepat gitu ya. Lebih cepat itu dikurangin ya. Nah, seperti itu. Jadi dia lebih cepat ya untuk ininya. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya mau dilambatin itu bisa majuin gitu ya. Nah, jadi lambat gitu ya. Nah, ini saya atur tengah-tengah aja. Oke, update. Nah, seperti itu. Jadi kalau tengah-tengah ini normal ya biasanya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada bisa jadwal hidup dan mati LED. Nah, di sini kalian bisa atur jam hidup, kemudian bisa atur jam mati gitu ya. Nah, sini kalian aktifkan ya. Misal saya mau dia hidup dari jam 11 ya. Nah, 11.00 misal. Nah, sampai misal jam 1 ya, jam 1 siang ya. 13 ya harusnya. 13.00, oke. Nah, saya update. Nah, dia akan hidup gitu ya, karena dia kan hidup dari jam 11 mati di jam 13.00 gitu ya. Artinya dia hidup. Nah, kalau saya atur di sini dia hanya hidup misal sampai jam 12, taruh dah. Nah, seperti ini sampai jam 12. Nah, dari jam 11 sampai jam 12. Nah, maka dia akan mati ya untuk LED-nya karena dia hidup dari jam 11 sampai jam 12. Nah, selebihnya itu mati gitu ya. Nah, terus kalau misalnya saya atur misal sampai jam 3 sore. Nah, seperti itu. Nah, nanti dia akan mati di jam 3.15 gitu ya. Jadi itu untuk menghemat daya gitu ya. Kalau kalian males matiin untuk running text-nya gitu ya, kalian bisa atur lewat sini. Nah, atau kalian nggak mau pakai ya, itu bisa di checkbox-nya dinonaktifkan gitu ya. Nah, kalian update. Nah, nanti dia nggak ada waktu hidup dan waktu matinya. Seperti itu ya. Dan semua data ini nanti tersimpan ya. Jadi pengaturan ini tersimpan di aplikasi gitu ya. Nah, kemudian terakhir ada setting. Nah, untuk setting ini cuman ada 3 ya. Jadi jumlah panel, model frame, kemudian buzzer gitu ya. Nah, sini kalian bisa pilih jumlah panelnya. Misal saya pilih 1 panel. Nah, nanti dia akan 1 panel aja seperti itu. Nah, model frame-nya hilang. Karena kita kita hilangin gitu ya untuk model frame-nya di sini. Nah, model frame misal saya pakai model 1. Model 1 itu yang kayak tadi. Nah, seperti ini. Nah, misal saya mau 2 panel. Nah, itu bisa ya. Tinggal atur aja di aplikasinya. Nah, saya mau 3 panel. Nah, saya rasa itu bagus di 3 panel sampai 4 panel gitu ya. Kalau 2 dan 3 itu kurang bagus. Kecuali kalian nampilin teks aja, nggak pakai jam, atau jamnya jam yang kecil gitu ya. Bisa itu agak bagus gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada buzzer mau hidup atau mati. Nah, update. Nah, kalau kalian update setting lagi di sini, nah nanti buzzernya nggak nyala tuh ya, mati. Nah, sini bisa dihidupin juga. Saya hidupin aja lah. Nah, kemudian untuk model frame kedua, nah dia seperti ini. Nah, untuk model frame kedua seperti ini ya. Nah, kemudian untuk model frame 3 dia seperti ini. Nah, ini kotak aja gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti sesuaikan aja dengan kreasi kalian gitu ya. Nah, ini juga bisa misal kalian taruh di ini ya tempat jualan, atau kalian taruh di ini pulsa gitu ya bisa, atau di jalanan juga bisa. Terserah kalian gitu ya.
Jadi seperti itu ya untuk project kali ini ya. Jadi kita bisa ngatur teks. Misal saya mau aktifin teks satu aja. Ya, itu juga bisa gitu ya. Nah, ini aktif teks satu aja. Nah, seperti itu. Jadi teks yang lainnya mati. Nah, oke, mungkin demikian video dari saya ya. Ini agak gelap ya, soalnya lampunya saya matiin di sini ya. Nah, oke, mungkin demikian video dari saya tentang project running text ini. Jadi saya udah update ya sesuai dengan request-request yang masuk gitu ya. Nah, kalau kalian punya ide atau saran gitu ya, membuat project apa lagi ke depannya, nanti komen aja di bawah. Oke, demikian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.